Fajar baru pun terbit menyinari dunia yang baru tercipta. Dahulu perang besar antara dewa dan monster membuat kahyangan lenyap. Hanya kidung surgawi yang tersisa. Usai perang manusia mendapat kepercayaan dewa. Mereka tersebar ke seluruh dunia, kecuali di benua selatan. Di sana seorang guru sedang menjawab pertanyaan muridnya tentang sejarah mereka. Setelah itu Emma dan gurunya pergi ke gunung pribadi mereka. Sang gadis kecil melihat kakaknya berlatih jurus air untuk pertama kalinya. Di puncak gunung sang guru menegur John karena menyelinap keluar. Ia pergi diam-diam untuk berlatih, lalu sang guru menitipkan Emma padanya. John lalu memulihkan adiknya dari efek bubuk tidur. Ia juga memeriksa jiwa adiknya yang ternyata murni tanpa aura jahat. Setelah sadar Emma, diajak melihat harta karun di puncak gunung mereka. Kemudian John mendaftarkan adiknya sebagai murid baru di perguruan. Emma mulai belajar teknik baru sementara John giat melatih jurus airnya. Sang guru mempercayakan bimbingan Emma pada John agar bisa fokus. John pun melatih adiknya dengan tekun. Setahun berlalu dengan cepat. Kini Emma telah dewasa, mereka menghadiri pertemuan tahunan para murid. Mereka melaporkan hasil latihan dan menerima tugas baru. Ini adalah kesempatan mereka untuk menjadi abadi dan melihat dunia luar. Dua sosok hebat pun hadir, putri ke-6 Ava dan tuan muda ke-4 Adam. John ditugaskan ke benua utara yang paling berbahaya. Di sana ia bertemu Ella, seorang perajin yang menasihatinya. Sang guru kemudian menugaskan dua murid terkuat untuk melindungi John. Tak disangka dua murid lainnya juga ikut dalam perjalanan berbahaya itu. Akhirnya kelima murid dan sang guru berangkat. Mereka terbang menuju benua utara yang dipenuhi monster mengerikan. Di perjalanan John menyadari ada seorang jenderal yang mengikuti mereka. Ternyata jenderal itu datang untuk melindungi sang putri ke-6. Saat malam tiba, sang guru mendekati John dan menawarinya minum. John menolak. Ia juga menolak saat gurunya ingin menguji kekuatannya. Dia tak ingin ada yang tahu bahwa levelnya sudah mencapai tingkat tertinggi. Menggunakan gerak kaki yang lincah, ia menghindari serangan gurunya. Sang guru terkesan dan memikirkan cara untuk membantu John berkembang. Mereka menuju benua utara tempat monster lahir dari kura-kura raksasa. Kakinya dipotong untuk menopang langit menciptakan kebencian yang mendalam. Para monster paling berbahaya pun berkumpul di benua itu. Setelah mendengar cerita itu, para murid menjadi sangat waspada. Mereka berhenti di sebuah pos untuk membeli perlengkapan. Mereka membeli jimat dan pil anti-monster, lalu tiba di Gunung Harta Karun. Latihan 20 hari dimulai. Semua murid menyebar ke dalam hutan. John masuk paling akhir lalu mengirim pesan suara pada bibinya. Dia memperingatkan tentang sang jenderal saat tiba-tiba seekor monster menyerang. Adam menyelamatkannya. Namun monster yang sama muncul lagi dari langit. Kali ini murid lain dalam bahaya. Eva, sang murid, terkemuka maju. Ia menggunakan jurus 9 api lotus dan menghanguskan monster itu. Jalan terbagi dua. John pun memulai perjalanan solonya mencari rumput keabadian pembebasan. Agar tak menarik perhatian para murid tingkat tinggi melawan para monster, mereka membuka jalan sementara John melesat dengan teknik langkah rumit dan liur naga. Beracun itu membuatnya bisa bergerak cepat tanpa terdeteksi. Namun John merasa ada yang aneh. Seseorang dengan niat jahat mengikutinya. Ia memakai jurus 5 elemen untuk lolos. John berhasil kabur. Beberapa hari kemudian, tatapan asing itu kembali terasa. John hendak memakai jurus yang sama, tapi si pengejar merasakan auranya dan langsung menemukannya. Serangan si penguntit mengenai John membuatnya tersungkur. Tapi itu hanyalah tipuan. Saat musuh mendekat, John langsung menyergap kakinya dan lenyap. Si pengejar pun kehilangan kemampuannya. Rupanya John memakai ramuan khusus. Dengan payung ajaibnya dan mantra, John menyerang sambil bersembunyi. Akhirnya ia mengusir roh jahat dari tubuh musuhnya. Melalui jiwa si musuh, John melihat kepingan ingatan yang tertinggal. Ternyata targetnya adalah putri ke-6 Eva. Di tempat lain, saudari sang protagonis juga sedang bertarung melawan monster di pantai timur. Sementara itu, komplotan penjahat lainnya berencana menangkap sang putri abadi atas perintah pangeran ke-4. Sang pangeran memaksa sang putri meminum sesuatu agar jatuh cinta padanya. Mereka menipu guru sang putri untuk mengalihkan perhatian dan menculiknya. Sang jenderal membujuk guru itu untuk menolong kelompok lain sebagai pengalih perhatian. Sang guru pun terbang menolong para muridnya yang terluka parah. Namun ia terjebak dalam kabut ilusi yang menyesatkan. Sementara itu, John masih mencari Marimle Wunkoki, rumput keabadian, tapi malah terjebak hujan asam dan harus berlindung. Ia menemukan sebuah gua. Saat memeriksanya, tiba-tiba seseorang terjatuh ke dalam lubang itu. Ternyata dia adalah putri ke-6 abadi Ava. John menolong Ava yang lemah dan membawanya ke tempat aman. Saat sadar, sang putri sangat terkejut. Ia tak menyangka masih hidup. Sebelumnya ia memakai jimat khusus untuk berteleportasi dari pangeran ke-4 dan berakhir di dekat John. Ava menemukan sesuatu di dekatnya. Beberapa pil jimat dan sebuah peta untuk keluar dari hutan berbahaya itu. Ternyata John pergi ke barat laut mencari rumput pembebasan. Beberapa hari kemudian Ava, yang sudah pulih, meninggalkan gua menuju tenggara. Tapi ia tidak tahu arah.
sehingga ia malah pergi ke arah yang berlawanan. Menjelang malam, John yang lelah menyalakan api. Ia beristirahat. Sudah banyak ramuan terkumpul tapi bukan rumput keabadian. Tiba-tiba John melihat pertarungan dua penyihir. Ia hendak pergi agar tak terlibat. Tapi mendadak John melihat apa yang dicarinya rumput keabadian. Masalahnya rumput itu dijaga oleh ular cincin raksasa bermata 3. Ular itu hampir abadi. John mulai menyusun rencana untuk mengalahkannya. Ia akan memanfaatkan para penyihir itu karena tak bisa menang sendirian. Ternyata Eva juga ada dalam pertarungan itu. Hal itu membuat John terkejut dan bingung. Sambil berpikir, John merasakan aura dua orang lain yang diam-diam mengamati. Mereka mengawasi sang putri. Rupanya mereka membutuhkannya dalam keadaan hidup. John mulai mengirimkan pesan pada sang putri untuk menjalankan rencananya. Ava pun mengikuti. Tambasam. Semua instruksinya tanpa gagal memancing musuh ke arah ular raksasa itu. Para penjahat tak membiarkannya lolos. Namun sang putri berhasil menjebak mereka. Ia menghindar dari serangan musuh dan sang ular. Kini ular raksasa itu menyerang pasukan elit penjahat. Sang jenderal bergegas menolong pasukannya. Ia tidak yakin mereka akan menang. Di saat itulah pangeran keempat menyergap putri keenam. Jenderal bertarung sengit sementara John menunggu saat yang tepat. Sang jenderal berhasil menaklukkan ular itu. Rencana John berjalan mulus. Dengan serbuk ajaib, semua musuh melemah dan John pun mulai menyerang. Jenderal terdesak tapi ia mengeluarkan jurus rahasia yang tak terduga. Tapi sang jenderal sadar dia telah masuk ke dalam perangkap John. John pun mengalahkannya, mengambil jiwanya, lalu melenyapkan sisa-sisa musuh. Akhirnya John mendapatkan rumput keabadian yang sangat ia incar. Di saat yang sama, Ava bertarung sengit melawan pangeran keempat. John ingin pergi, tapi ia khawatir dan memutuskan untuk mengawasi pertarungan. Diam-diam John melemparkan serbuk pelemah ke arah sang pangeran. Seketika kekuatan pangeran surut. Ava ingin memberinya pelajaran. Ava tak ingin menghabisinya, tapi sang pangeran tak sanggup bertahan dan akhirnya tumbang. Ava ingin bicara pada John, namun tiba-tiba ia kehilangan kesadaran. John yang bersembunyi pun keluar dan segera menyelamatkannya. Sementara itu, para penyihir utusan guru sedang mencari murid yang hilang. Ella sangat cemas pada John dan Ava ia lelah terjebak dalam perangkap. Tak disangka sang guru besar datang menolong dan berbicara padanya. Ella kaget, ia berlutut memohon untuk menemukan kedua muridnya. Ia bahkan siap menanggung semua tanggung jawab atas kejadian ini. Ternyata itu bukan guru besar melainkan murid kelimanya yang usil. Ella menjadi sangat marah dan mulai memukuli pemuda itu. Orang-orang dari sekte lain juga datang untuk membantu pencarian. Tapi guru John lah yang paling cemas dan ingin segera menemukannya. Ia meminta bantuan karena dirinya belum cukup kuat untuk mencari sendiri. Para guru pun berpencar ke berbagai arah untuk memulai pencarian. Saat itu John dan Ava sedang beristirahat di dalam sebuah gua. Mereka menunggu para guru. John meminta sang putri untuk tidak membahas dirinya atau kemampuannya karena ia tak mau menarik perhatian orang lain. Sang putri mengerti dan berjanji akan tutup mulut. Tak lama para guru tiba. Guru John langsung memarahinya karena ia sangat khawatir dengan keadaannya. Khawatir John akan celaka. Ava membela dan gurunya pun menjadi tenang. Kemudian seorang guru bertanya pada sang putri di mana pangeran muda. Sang putri mengaku telah mengalahkannya. Guru itu marah tapi Ella menghentikannya. Ella memintanya sabar dan mendengarkan cerita sang putri sampai tuntas. Setelah mendengar semuanya, guru Nick meminta maaf dan siap menerima hukuman. Akhirnya semua orang kembali. John langsung menemui adiknya Emma. Adiknya tampak sangat lelah berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Kondisinya lemah karena membuat serbuk yang menguras seluruh tenaga. Tapi ia sangat senang melihat kakaknya kembali dan dengan cepat pulih. John lalu meminta kantung ramuan karena ia membawakan ramuan baru untuknya. Emma menjadi gugup takut ia memakai terlalu banyak ramuan saat bertarung. John memarahinya lalu sebagai hukuman menyuruhnya menebang pohon. Tanpa sihir, karena ia butuh rumah untuk berlatih alkimia. Di jalan Emma bertemu Ella yang sedang mencari John. Sang mentor menemukannya di pondok. Sebuah tawaran diajukan sang kakak seperguruan, ia akan membantunya membuat formasi. Sebagai gantinya, ia akan membuatkan anggur karena sang mentor sedang dihukum. Setelah mencicipinya, sang mentor ketagihan. Akhirnya kesepakatan itu pun diterima. 2 tahun berlalu, sang kakak kini punya rumah alkimia yang canggih. Ella datang setiap hari untuk menepati janji. John pun selalu memberinya anggur. Kali ini John meminta bantuan soal alkimia dan sang mentor pun bertanya alasannya. Mendengar jawaban John, mentornya langsung murka. Ternyata John ingin membuat racun pelumpuh dewa. Tapi John meyakinkan kalau tujuannya baik. Bukan untuk mencelakai, melainkan untuk menyelamatkan. Akhirnya Ella pun setuju. Sementara itu, murid pertama dan keempat membuntuti Ella. Grace merasa ada yang aneh. Kenapa Ella langsung ke sekte John setelah sadar? Tapi langkah mereka terhalang. Formasi pelindung menghalangi jalan masuk. Alan memutuskan untuk turun tangan. Bagaimanapun dia adalah ahli formasi. Namun 2 jam kemudian, Alan masih gagal dan mulai frustrasi membenturkan kepalanya ke pohon.
Murid senior itu sangat kesal karena tidak bisa menghancurkan formasi itu. Akhirnya sang tokoh utama menonaktifkan formasinya. Jalan menuju rumah John pun terbuka. Di dalam sang mentor dan kakak seperguruan dengan alat lengkap sedang menguji racun. Aksi mereka diamati oleh Grace dan Alan. Tiba-tiba sang mentor menghampiri Alan. Ia memberikan laba-laba pesanan John. Murid pertama itu mengira mereka berkencan. Sang mentor jadi salah tingkah dan langsung membantah Alan, lalu bertanya lagi. Apa yang ia lakukan bersama sang protagonis? Ella menjawab, ia membantunya membuat formasi dan pil dengan imbalan anggur. Murid pertama itu terkejut oleh kejeniusan John. Tanpa kekuatan dewa, ia bisa memanfaatkan energi mentornya untuk menciptakan formasi yang hebat. Ella lalu mengambil tablet giok dari kakak seperguruannya. Sebagai gantinya, ia memberikan racun buatan John, lalu kabur meninggalkan Alan yang terpana. Lewat racun itu, John mengirim pesan rahasia bahwa tak ada apa-apa di antara mereka. Dia juga tahu alasan kedatangan murid guru besar. Alan pun datang menemui John. Ternyata John juga mengirim pesan untuk bertemu dan membahas hal penting. Saat sedang bicara tanpa sengaja, John malah naik ke tingkat kekuatan baru. Hal itu membuat Alan sangat terkejut. Ia sadar John sudah di tingkat 5. Tingkat kekuatan spiritual John tak punya niat jahat. Ia hanya mengungkap rahasianya. Ternyata, ia menyembunyikan kekuatannya demi melindungi adiknya dari bahaya. Keesokan harinya seperti biasa, sang mentor dan John meracik sebuah pil. Pil yang bisa meluluhkan seorang dewa. Rencana mereka akhirnya rampung. John lalu menemui gurunya. Ia cemas karena sang guru akan segera menghadapi kesengsaraan surgawi, sebuah ujian untuk menjadi dewa abadi. Sang guru memintanya menjaga Emma jika ia gagal. Hal ini membuat John sangat marah. Ia yakin gurunya pasti berhasil menjadi dewa. Keduanya pun kembali tenang. Sang guru siap menjawab pertanyaan John dan memberinya petunjuk. John menunjukkan sebuah ayat dari buku yang ingin ia pahami. Sebenarnya, ia hanya ingin membantu sang guru menjadi dewa agar pencerahan datang padanya. Selanjutnya, John ingin membuat dua formasi berbeda menggunakan material khusus. Ia ingin membantu gurunya melewati petir kesengsaraan surgawi dan meningkatkan peluangnya. Tiba-tiba ia melihat adiknya di balik pohon dan memanggilnya untuk membantu. John ingin menguji sangkar kesengsaraan surgawi pada adiknya. Lalu sang kakak melempar jimat petir di dalam sangkar itu. Merekalah yang memanggilnya dan mulai memeriksa sangkar tempat Emma berada. Hasilnya sangkar itu benar-benar tahan petir, membuat Emma dan kakaknya terkejut. Sang adik mulai marah pada John setelah keluar dari sangkar karena dia bisa saja menggunakan orang lain. Untuk menggantikannya, John ingin meningkatkan kekuatan petir dan Emma menjadi semakin marah. Kakaknya menjawab bahwa dia bisa menggunakan orang lain selama 2 hari. Eksperimen mereka tidak berakhir. Jadi setelah 2 hari tanah gunung kecil itu hangus terbakar karena petir membakar semuanya, termasuk pepohonan. Ketika sang guru melihat semua itu, dia mulai memarahi dan memukul John atas apa yang telah dilakukannya pada tanah itu dan melibatkan adiknya dalam sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Emma segera mulai membela kakaknya, mengatakan bahwa dia hanya mencoba membuat harta karun yang akan melindungi Ben dari petir. Kesedihan. Kemudian karena sang guru diam, John bertanya apakah dia begitu tersentuh sehingga dia berdiri dan tetap diam. Sang guru membantah kata-katanya dan berkata bahwa kesedihan surgawinya telah datang. Itulah sebabnya dia diam. Jawabannya sangat menakutkan bagi tokoh utama. John segera menawarinya pil untuk melelehkan keabadian dan berkata bahwa pil ini akan membantunya agar tidak binasa karena kesedihan surgawi dan petir. Tetapi sang guru menolaknya. Namun setelah itu, sang kakak terus membujuk sang guru untuk meminum pil itu karena dia memiliki 11 buah lagi, dan sang guru setuju dan meminum pil itu. Kesedihan surgawi mendekat dan segera setelah itu, John mendorong sang guru ke dalam sangkar dan memintanya untuk meminum pil. Petir mulai menyambar sangkar dan Emma serta John mendukung sang guru dan memintanya untuk tidak menyerah. Dan sang guru mulai berjuang dengan sekuat tenaga dan berjanji tidak akan menyerah sampai akhir. Seekor naga merah tiba-tiba muncul dari petir dan langsung menuju sang guru. Emma mulai marah dan merasa tidak enak karena ini sama sekali tidak seperti awan kesedihan surgawi. Kemudian John menjelaskan bahwa itu bukan awan kesedihan surgawi dan bahwa sang guru hanya salah mengira. Ben mulai merasa malu karena dia salah mengira awan yang dibentuk oleh naga dengan awan kesedihan surgawi. Pada saat itu, Alex dari provinsi lain datang ke puncak kecil guru John dan melihat naga itu dan bertanya apa urusannya dengan puncak kecil ini. Naga itu bertanya apakah dia adalah pemimpin sekte. John dan Alex menjawab bahwa dia bukan pemimpinnya, tetapi dia ingin memberi pelajaran pada naga kecil itu karena dia terlalu kasar. Naga itu menjadi sangat marah dengan kata-katanya dan mulai menyerangnya. Namun Alex dengan mudah menghentikan serangan naga itu hanya dengan 2 jari.
Naga itu sangat marah tetapi Alex tetap bertanya mengapa dia bertindak begitu berani begitu dia menjadi abadi. Naga itu ternyata adalah utusan dari istana dan mulai mengancam akan kembali ke tanah ini dengan pasukan. Alex menjawab dengan nada mengancam dan bertanya apakah naga kecil ini akan memulai perang melawan orang-orang, dan naga itu takut dengan kata-katanya. Kemudian, naga itu dengan cepat mengundang Alex dari istana naga ke sebuah pertemuan yang akan diadakan dalam 3 tahun yang tujuannya adalah untuk berburu monster di pantai timur dan melarikan diri. Pada saat itu, John dan Emma sedang menatap salah satu penyihir terkuat di dunia dengan kaget. Sementara itu, tokoh utama dan adik perempuannya menertawakan sang guru karena dia telah membuat kesalahan yang begitu bodoh, dan sang guru marah dan meminta mereka untuk tidak tertawa. Dan setelah 1 tahun 9 bulan, kesedihan surgawi yang sesungguhnya datang. Pada saat itu, sang guru sudah sangat siap menghadapi serangan kesengsaraan surgawi dan duduk di dalam sangkar yang dibuat oleh Jan. Ketika kesedihan surgawi menyerang Ben, dengan kekuatan penuh John mengamatinya dan menulis semuanya di dalam sebuah buku. John mengamati semuanya dengan saksama dan menyampaikan pesan bahwa sang guru harus menunggu 5 sambaran petir lagi melalui transmisi suara. Sang guru setuju dan siap menahan semua sambaran petir. Sang guru menahan sambaran petir kesedihan pertama. Sementara itu, Emma dan kakaknya khawatir tentang sang guru dan mengawasi semuanya dengan saksama. Sayangnya sangkar John tidak berfungsi dan mulai pecah segera setelah sambaran petir pertama. Ben berjuang dengan sekuat tenaga. John tidak berfungsi dan mulai pecah segera setelah sambaran petir pertama. Ben berjuang dengan sekuat tenaga menjadi guru abadi. Meskipun sang guru siap untuk binasa, dia ingin binasa dengan bangga di depan mata murid-muridnya, jadi dia mencoba bertahan sampai akhir. Namun kesedihan surgawi mengambil alih dan membuat sang guru jatuh menyebabkan murid-muridnya khawatir. Tetapi Ben teringat pil John dan meminumnya setelah menelan pil itu, sang guru mulai meleleh tak mengerti apa yang diberikan padanya. Akhirnya Ben berubah jadi genangan air membuat semua orang terheran-heran. Ternyata ini adalah proses pembebasan melalui sebuah pil khusus. 3 sinar suci muncul di langit dan kekuatan spiritual pun turun. Kekuatan itu menyelimuti tanah dan tubuh Ben mulai terbentuk kembali. Sang guru berhasil bebas dan menjadi immortal. Muridnya syok, sekaligus lega melihatnya hidup. Ben sendiri tersenyum puas karena berhasil melewati ujian langit yang dahsyat. Sontak semua orang memberi selamat pada sang guru. John pun mengirim pesan rahasia. Ia memberitahu Ben tentang pil itu, namun sang guru mendengar semuanya, dan ia langsung mengerti situasinya. John lalu meminta Emma menemani sang guru. Mereka akan mengadakan pesta teh, sementara John sendiri pergi beristirahat. Saat John sedang beristirahat, ia merasakan kehadiran seseorang. Ternyata itu Alan. Alan langsung mengomel. Kenapa John malah bersantai dan tidak membantu guru mereka? Ia kesal karena Emma kelelahan melayani para tamu, sementara kakaknya malah beristirahat. Tiba-tiba Alan memberikan sutra berharganya pada John sebagai ucapan terima kasih. John terkejut, ini bukan hadiah biasa. Ia pun bertanya pada sang guru. Alan menjawab dengan santai bahwa John pantas mendapatkannya sebagai murid terbaik. Setelah itu Alan meminta untuk mencoba sutra itu. Rupanya ia sudah lama mengincarnya. John sudah menduga permintaan Alan dan langsung menolaknya karena ia tak suka melangkahi batas sektenya. Ternyata Alan memintanya ikut ke sebuah pertemuan. Alan pun membujuknya dengan berbagai macam alasan untuk pergi ke pantai timur. Namun John tetap teguh pada pendiriannya dan terus menolak. Sang guru pun mengancam John akan menyebarkan level kekuatannya yang baru. Jika itu terjadi, semua mata akan tertuju padanya. Akhirnya John pun setuju. Alan sangat senang. Di sisi lain, Emma yang kelelahan akhirnya bisa istirahat dan mengeluh. Tiba-tiba ia melihat Ella lewat dan mulai merasa curiga. Ella mengunjungi kakaknya setiap hari. Emma pun mengikutinya ke rumah alkimia. Tiba-tiba seseorang mendekat dari belakang. Emma langsung berbalik dengan sigap. Ia nyaris menyerang orang itu, yang ternyata adalah putri ke-6. Emma pun kebingungan. Kenapa sang putri ada di sini? Emma jadi malu, karena sudah menodongkan senjata. Eva juga kaget. Emma kesal karena banyak gadis hebat datang mencari kakaknya. Emma pun bertanya alasan Ava datang. Sambil tersipu, sang putri menjawab bahwa kakak Emma telah menolongnya 2 kali. Tiba-tiba sang mentor terbangun. Ia terkejut melihat Ava. Ella lalu mengajak mereka bermain game buatan John. Jumlah pemainnya pas. Ketiga gadis itu pun melakukan sweet untuk giliran pertama. Ava menang dan mendapat giliran pertama. Emma pun menjelaskan aturannya pada Eva. Sang mentor berhasil bergerak dan bisa mengambil kartu keberuntungan. Emma kalah kini Eva, dan Ella mulai bermain dengan sengit. Keduanya hanya bisa terdiam. Mereka terkejut melihat Eva yang sangat beruntung dan selalu dapat kartu bagus. Mereka terus bermain dengan seru. John yang baru pulang mendengar suara mereka. Ia memutuskan untuk tidak mengganggu. Pagi harinya John mengecek keadaan. Mendengar suara mereka, ia sadar mereka bermain semalaman. Saat ia masuk,
Ia melihat Ava tertidur di lantai disusul oleh Ella dan Emma yang juga terlelap. Saat John keluar dari pondok, sebilah pedang tiba-tiba melesat ke arahnya. Dengan sigap ia menangkap pedang itu dan mendengar pesan yang memanggilnya. Ternyata ini adalah perkumpulan para penyihir untuk sebuah pertemuan penting. Dalam 4 hari, mereka akan menuju pantai timur untuk sebuah pertemuan. Tetua menunjuk John sebagai ketua tim junior yang membuatnya sangat terkejut. Khawatir menarik perhatian, John mencoba menolak posisi ketua tim tersebut. Namun permintaannya ditolak. Ia ragu ini adalah keputusan Sang Master Agung. Kecurigaannya terbukti karena Alan lah yang mengusulkan namanya. John pun mencari-cari alasan, berkata, ia tak sanggup memikul tanggung jawab itu. Setelah berdebat, tetua akhirnya setuju. Eva pun maju mengambil posisi itu. John terkejut, namun Eva bersikeras dan meminta dukungan. Tak hanya itu, ia menunjuk John sebagai wakilnya, membuat situasi makin rumit. Sebenarnya niat Ava baik, ia hanya ingin membantu dan melindunginya. John mulai berpikir apa sebenarnya niat Alan kepadanya. Setelah pertemuan selesai, semua murid pun kembali ke kediaman masing-masing. John teringat luka gurunya dan pengkhianatan yang mungkin terjadi di dalam sekte. Ia mencari cara untuk kabur dari tugas ini, namun tak ada jalan keluar. Pada akhirnya ia sadar tak ada cara untuk lari dari peran ini. Ia memutuskan untuk tidak menonjol di bawah pimpinan Ava. John juga berencana mempelajari sutra ketenangan untuk menghadapi cobaan. Ia memutuskan untuk maju perlahan, namun pasti selangkah demi selangkah. 4 hari kemudian mereka berangkat menuju kerajaan naga. Tiba-tiba putri ke-6 menghampiri dan meminta izin duduk di sebelahnya. Kakak senior mengizinkannya. Tak lama, Eva mengajak John bekerja sama. Ia ingin mereka kompak demi menjaga nama baik sekte mereka. Eva terus mencoba berbicara yang membuat John merasa tidak nyaman. John menyarankan sang putri untuk beristirahat karena tugas berat menantinya. Seorang murid bertanya kenapa hanya yang berusia di bawah 150 tahun yang ikut. Jika menang lawan naga muda dapat kehormatan. Jika kalah tak akan jadi masalah. Kemudian mereka semua terpukau oleh formasi menakjubkan di istana naga. Kakak senior heran melihat sang mentor bersikap sangat rajin hari itu. Ternyata itu karena sang guru terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Mereka melihat prajurit naga dan berjalan lebih jauh ke dalam istana. Semua orang termasuk John terpesona oleh keindahan istana itu. Para guru diantar ke aula utama sementara para murid ke ruang audiensi. Di sana mereka disuguhi buah anggur yang ternyata punya efek samping. John sama sekali tidak kaget, ia tahu rahasia di balik anggur itu. Jika dimakan banyak anggur itu akan membuat perut sangat kembung. Benar saja seorang penyihir tak bisa berhenti mengeluarkan angin. John sudah memperingatkan Ava, tapi nasihatnya tidak didengarkan sama sekali. John lelah karena tak ada yang percaya padanya, dan kini seluruh tim mengalami hal serupa. Akhirnya senior melarang semua orang memakan anggur atau minumannya. Sang mentor mendekati John, sepertinya ingin menyalahkannya atas insiden itu. John menyarankan agar dibuat sebuah formasi peredam suara dan bau. Tujuannya agar tidak mengganggu para guru. Di tempat lain, Master John telah kembali. Padahal John sudah meninggalkan banyak sekali catatan peringatan untuknya. Namun sang guru tak melihat catatan itu dan malah pergi berjalan-jalan. John memakai sebuah alat khusus. Tiba-tiba seorang gadis mendekat dan mengejutkannya. John memberinya mainan agar tidak diganggu. Sementara itu, nyanyian sirene menghibur para siswa. Hiburan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Para siswa mulai bosan, lalu Eva mendekati John. John menolaknya, membuat Ava kecewa. Di sisi lain, Pangeran Naga punya sebuah rencana. Ia ingin sengaja kalah dari penyihir terlemah. John merasakan niat tersembunyi dari tatapan Leo. Sebuah latih tanding diumumkan untuk sang pewaris. Tak disangka Leo menantang John yang dianggap lemah. John terkejut dan menolak, tapi Eva membelanya. Namun Leo tetap bersikeras untuk melawan John. Para tetua mendukung ide itu, membuat John terpojok. John setuju, menganggapnya hanya pertukaran pengalaman. Leo dan John pun memasuki arena pertarungan. Sang Pangeran Naga menyerang dengan kekuatan penuh. John menghentikannya untuk membuat aturan, lalu duel dimulai. Leo melancarkan serangan dahsyat kepada John. John hanya menangkis, ia sama sekali tidak membalas. John terus menghindar, lalu menyerang dengan jimat api. Serangan itu dengan mudah ditangkis oleh Leo. Keduanya bertarung tanpa keseriusan demi tujuan masing-masing. Tiba-tiba John berpura-pura jatuh terkena serangan. Ia berpura-pura terluka parah dan mengaku kalah. Leo terkejut, John bahkan menambah-nambahi aktingnya. John sendiri ragu aktingnya akan dipercaya orang. Ternyata semua orang percaya dan berlari ke arahnya. Mereka membela John dan memeriksa kondisinya. Leo pura-pura pingsan, namun kemenangan tetap miliknya. Ava dan yang lainnya bersumpah akan membalaskan dendam John. Ava memasuki arena dengan penuh amarah membara. Ia memenangkan 2 ronde pertama dengan sangat mudah. Reputasinya meroket setelah memenangkan 4 duel. Ia mengumpulkan 4 harta dan memberikan 1 untuk John. Jantung John berdebar kencang saat Ava mendekatinya. John menatap kepergiannya dengan penuh rasa hormat. Saat sadar, sang pangeran kaget karena tahu dirinya menang. Para siswa berangkat kini. Ava punya banyak penggemar. John senang karena tidak lagi menjadi pusat perhatian. Namun para pria cemburu karena Ava memberikan harta itu. Untuk hindari masalah, John menitipkan harta pada mentornya. Tiba-tiba seorang master hebat memuji dan memberinya hadiah. John jadi resah karena menarik perhatian besar.
Perang antara naga dan manusia urung terjadi. Tak lama sang tokoh utama menerima sebuah hadiah. Hatinya gembira, ini adalah harta karun yang luar biasa. Tapi dia merasa tak pantas menerimanya. Ia pun meminta mantra dengan kekuatan lain. Hasilnya, dia malah mendapat 2 mantra dari Alex. Kini melampaui kesengsaraan surgawi terasa begitu mudah. Sementara itu di istana Leo menyusun sebuah rencana baru untuk membebaskan rakyatnya. Di benua lain, Ben sang guru malah terjebak. Ia tak bisa pulang, terperangkap dalam jebakan muridnya sendiri. Sang guru menemukan beberapa pelang aneh. Papan itu dipasang oleh John. Anehnya nama Ben tertulis di sana membuatnya bingung. Seolah-olah dialah yang memasang semua formasi itu. Sang guru kebingungan, merasa ada yang janggal. Di tengah kebingungannya, Emma melihat Ben dan bergegas menolong. Gadis itu pun menjelaskan segalanya. Dia membeberkan detailnya sambil membantu sang guru keluar. Emma menambahkan John memakai sebuah teknik khusus. Teknik untuk menyembunyikan level aslinya yang jauh lebih hebat. Awalnya sang guru ingin memuji. Tapi setelah mendengar cerita Emma, dia memutuskan menghukum John. Saat John pulang, sebuah jebakan menantinya. Ben langsung menyergapnya. Emma pun ikut gemas dan menggigitnya melihat kakaknya tak berdaya. Setelah membuat John tak berkutik, Ben membuat pengumuman. Dia akan fokus pada kultivasinya. Karena itu, dia menyerahkan puncak ini pada John. Para murid lain terkejut melihat keputusan mendadak itu. Guru mereka berubah pikiran begitu cepat. John lalu menanyai Emma, apa saja yang ia katakan pada guru. Emma mengaku hanya bicara sedikit, tapi John tak percaya. Ia pun mengajak adiknya masuk ke dalam. Di dalam, Emma menangis dan tulus meminta maaf. John akhirnya luluh dan memintanya menerima hukuman. John menyuruhnya berhenti menangis. Dia ingin segera melewati kesengsaraan surgawi agar tak ada masalah. Dia pun mulai berlatih mantra dan membaca catatan kuno. Di sana tertulis sebuah kisah penting. Catatan itu menjelaskan cara menaklukkan kesengsaraan surgawi. John pun menemukan info yang dicarinya. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. John menutup buku itu dengan senyum penuh arti. 3 bulan berlalu, sang tokoh utama berhasil menguasai teknik api yang dahsyat. Kekuatannya kini meningkat pesat. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran seseorang dan menghentikan latihannya. Dia duduk dengan santai. Ternyata Alan yang datang untuk memberi selamat pada John. Selamat karena tak termakan provokasi Leo dan berhasil merebut harta itu. John lalu mengajak gurunya masuk. Dia menawari arak dan daging yang membuat Alan curiga. Muridnya ini jarang sekali menerima tamu. Tapi sang tokoh utama hanya tersenyum misterius. Dia berkata akan menunjukkan sesuatu yang menarik. John telah menyiapkan bola bayangan perekam. Ia pun meminta Alan untuk memeriksanya. Sang guru sangat senang melihat benda itu dan setuju. Namun kecurigaannya belum hilang. Dia masih waspada pada John saat memasuki rumah. Mereka lalu duduk dan mulai makan, menikmati hidangan Emma sambil menguji bola bayangan. Setelah arak habis, John mengeluarkan arak lain yang terbuat dari racun naga. Alan mengira ini adalah senjata rahasianya. Namun sang guru ternyata menyukai arak itu. John menjelaskan arak ini dibuat dari banyak tanaman beracun. Tapi setelah diolah racun itu, justru menjadi obat penyembuh. John kemudian melontarkan tantangan. Apa guru bisa menahan efek penyembuh ini? Mereka pun sepakat untuk mengujinya. John menuangkan arak ke cawan gurunya. Saat Alan mulai minum, John menasihatinya, jangan minum terlalu banyak sekaligus. Setelah itu, John meminta bantuan Alan soal sebuah formasi. Formasi yang gagal ia latih bersama Ella. Sang guru setuju untuk membantunya. Alan pun mulai mengajar. Cara mengendalikan formasi itu menggunakan cermin. Tiba-tiba John tak sengaja mengarahkan cermin itu tepat ke arah gurunya dan menjebaknya. Saat sang guru berbalik untuk menegurnya, dia terkejut melihat aura John menyala-nyala. John hanya tersenyum, memanfaatkan momen ini untuk merekam segalanya. Gurunya mulai marah. Muridnya ini belum cukup berpengalaman untuk melakukan hal nekat seperti ini. Apalagi sampai berani menjebaknya. Namun sang guru adalah pencipta formasi ini. Dia melangkah dengan percaya diri, yakin bisa lolos. Tapi 3 jam kemudian dia masih terperangkap. Alan tak bisa keluar dari perangkap sang MC, kakinya melemah. Karena efek anggur John, ia berusaha menahan diri. Ia ingin segera pulang untuk meredakan hawa panas di tubuhnya. Alan meminta John melepas formasinya, berjanji tak akan mengganggunya. Sang MC mengirimkan sumpah ilahi yang diterima Alan, lalu ia segera pulang. John merasa puas. 2 bulan kemudian Ella datang seperti biasa. Ia membantu John dengan anggur dan pil. John berkata akan menyendiri. Selama 1 tahun, ia telah menyiapkan stok untuk Ella yang membuatnya senang. Ella menasihatinya agar berhati-hati dalam berlatih. Hal itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan jiwanya. John terus berlatih sambil mendengarkan, tapi Ella malah tertidur. 2 hari kemudian John mulai mempelajari api khusus miliknya. Ia membangun perahu untuk berlatih di tengah danau. John meminta Emma memberikan pil pada guru mereka untuk menjaga kesehatannya. Akhirnya John berangkat mengembangkan kekuatan apinya. Di benua lain, Leo mencoba melepaskan diri dari rantai. Ayahnya marah karena sang pangeran ingin pergi ke benua lain. Tapi Leo bersikeras ingin pergi ke ujung dunia. Ibu Leo membelanya.
Raja tak ingin mencoreng kehormatan ras naga, namun sang pangeran tetap ingin pergi belajar bersama manusia. Semua orang terkejut dengan kegigihan sang pangeran. Sebagai hukuman raja merantainya di penjara selama 3 bulan. Ibunya tak ketega dan meminta raja membebaskannya. Mereka pun menjadikan guru musik sebagai kambing hitam. Setelah itu Leo berhasil pergi ke benua lain dan balik dengan bahagia. Leo ingin membebaskan rakyatnya. Di sekte lain, John dirindukan. Ella sangat merindukannya. Tiba-tiba kakak perempuannya datang. Ella langsung bahagia dan berlari memeluknya. Kakaknya ingin mengajari Ella cara berdandan agar menarik. Tujuannya untuk memikat perhatian John yang membuatnya takut. Ella terus memikirkan hubungannya dan sadar telah jatuh cinta. Sebuah bangau kertas dari John datang memintanya datang. Ella ingin bertanya langsung apa John mencintainya. 4 jam kemudian ia bertanya apa pendapat John tentangnya. John hanya memikirkan kekuatan spiritual Ella yang murni. Ella salah paham dan berlari memeluk sang MC. Mentor itu menjadi malu dan segera lari dari sana. Ella terus teringat kata-kata John dan ingin jadi lebih feminin. Ia mulai mencoba semua pakaian pemberian kakaknya. Akhirnya setelah lama berpikir, ia memilih satu gaun. Kini ia terbang menuju John untuk melihat reaksinya. Alan terpesona melihat kecantikan adiknya yang berbeda. Saat itu John sedang mengajari adiknya teknik baru. Ella mengharapkan kejutan tapi reaksi mereka biasa saja. Adik John memuji penampilan baru mentornya yang makin cantik. Emma merasa kasihan pada gurunya yang terlihat cantik namun asing. Ia pun merias ulang wajah sang guru. 30 menit kemudian, ia meminta penilaian John. Dengan wajah memerah John bilang kalau gurunya adalah salah satu dari 3 gadis tercantik yang pernah ia lihat. Suasana hati sang guru langsung membaik, matanya berbinar. Lalu Emma dan Ella mengajaknya bermain. Karena ini permintaan langka dari gurunya, John pun tak punya pilihan selain ikut bermain kartu. Namun saat gurunya mengangkat tangan gaunnya sobek. Ia pun memutuskan untuk berganti pakaian terlebih dulu. Akhirnya mereka mulai bermain kartu. Emma dan gurunya terlalu asyik hingga terlelap. Melihat mereka tertidur, John pun pergi ke rumah alkimia untuk mengembangkan kemampuannya. John punya sebuah rencana dengan bola ajaib. Ia ingin melewati ujian langit di luar sekte. Ia melakukannya diam-diam agar tak ada yang tahu level kekuatan aslinya. Ia meminta Emma memberitahu kakaknya bahwa ia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Saat Emma hendak menyampaikan pesan, tiba-tiba kakaknya sudah ada di belakangnya dan mendengar semuanya. John pun berkata kalau ia akan pergi menyendiri dan baru kembali setelah 5 tahun. Tentu saja adiknya sangat sedih. 3 bulan kemudian, semua persiapan John akhirnya selesai. Ia harus segera meninggalkan sekte. Ia pun menemui tetua untuk meminta izin pergi. Sebagai gantinya, John menawarkan ikan roh. Sang tetua dengan senang hati menerimanya. John juga meminta satu hal lagi, yaitu agar tidak ada guru yang dikirim untuk mencarinya. Tetua itu setuju. Rencana tahap pertama John berhasil. Ia pun menunjukkan surat izinnya pada penjaga. Setelah keluar gerbang, ia segera menuju kampung halaman dan makam orang tuanya. Dengan teknik langkah khusus selama 7 hari, ia menghormati arwah orang tuanya. Karakter utama kita telah memutus semua ikatan duniawinya. Kini ia melangkah pergi menjadi jauh lebih bebas. John menemukan pulau terpencil yang sempurna. Ia juga memakai topeng agar tidak menarik perhatian. Kemudian ia merapal mantra yang membuatnya terlihat seperti seorang kakek tua renta. Sementara itu, Leo sedang menuju sekte band untuk menjadi murid. John pun berhasil membaur dengan warga lokal. Ia kini bebas berkelana di benua itu. Namun saat hendak pergi, ia melihat sesuatu di langit. Sebuah kilatan cahaya yang ternyata adalah seekor naga. John segera merapal mantra khusus. Ia mengubah penampilannya menjadi seekor ikan, lalu mencari pulau baru yang jauh dari masalah. Ia menemukan pulau yang sempurna dan berenang ke sana. Namun tiba-tiba sebuah pusaran air menyedotnya. Ia pun tersesat. Di dasar air, ia menemukan sebuah gua yang menarik perhatiannya dan memutuskan untuk memeriksanya. Ia mengubah wujudnya kembali dan menyadari gua itu mengarah ke atas. Setelah melakukan pemindaian spiritual, ia yakin telah menemukan tempat latihan yang ideal. Di benua lain, pasukan dikerahkan untuk mencari Leo yang berhasil kabur dari pengawalnya. Sang pangeran ternyata bersembunyi di sebuah gua bawah air, menyembunyikan auranya agar tak terlacak. Tepat pada saat itu, ia melihat seorang kakek tua. Itu adalah John, yang sedang memindai area tersebut. Begitu John mendekat, ia langsung diserang dengan brutal. Karakter utama kita berbalik secepat kilat dan melarikan diri. Tentu saja, Leo tak akan membiarkan musuhnya pergi. Sang naga berhasil menggigit tangan John. Namun John juga berhasil meracuni Leo, karena tangannya yang tergigit sudah dilapisi racun. Naga itu menggunakan teknik pemurnian racun, lalu kembali mengejar kakek tua itu untuk menghabisinya. John berhenti kabur. Ia justru melemparkan bubuk aneh dan menggunakan sebuah teknik khusus. Leo langsung merasakan efek racun itu membuatnya semakin lemah. Meski begitu, sang pangeran pantang menyerah. Ia terus bertarung walau kesadarannya mulai hilang. Ia ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Saat itulah, John memasang formasi dari beberapa jimat. Formasi itu dibuat untuk mencegah Leo kabur. Ia mencoba menerobos namun usahanya sia-sia. John mengamati naga itu dengan heran. Ia tak mengerti kenapa formasi itu belum juga melumpuhkannya.
Akhirnya karakter utama kita memutuskan untuk memperkuat efek racunnya dan menggunakan teknik sejatinya. Dengan api, John pun mengerahkan pedangnya melawan Leo, memperbesarnya dan bersiap menyerang naga itu yang memulai pertarungan. Sang tokoh utama mengepung naga itu dengan para klon dan bilahnya. Leo bertahan dengan jurus naga spesial melawan serangan pria tua itu. Tiba-tiba John sadar naga ini adalah bangsawan. Ia pun menghentikan serangannya dan berkata hanya ingin dibiarkan sendiri. Saat mendekati naga itu, ia melihat pangeran kedua di sana, membuatnya sangat terkejut. John lalu paham Leo hanya ingin menyadarkan rakyatnya, namun semua jadi runyam. Setelah berpikir lagi, sang tokoh utama sadar naga itu dikirim ke sektenya. Ia pun merenung lebih dalam dan menyadari jika Leo bergabung perang akan pecah. Pikiran ini membuat kepala John mulai pusing. Meski begitu, ia memerintahkan para klonnya untuk membersihkan segalanya agar tak ada yang menemukan jejak mereka. Saat ia akhirnya keluar dari gua dan muncul dari air, ia mulai mengapung di laut timur dengan rakit kecil. John memutuskan berlayar ke utara bersama Leo, lalu mencari tempat di selatan. Setelah 4 jam, ia memutuskan untuk membersihkan Leo dengan bantuan klonnya agar tak ada jejak John yang tersisa. Ia lalu membuang tangan yang dimakan Leo demi menyingkirkan semua bukti. 3 hari kemudian, para naga menemukan tubuh Leo yang tak sadar di sebuah rak. Saat Leo bangun, ia kesal karena perjalanan 3 bulannya sia-sia. Kini ia bahkan tak bisa minum dengan normal karena terus merasakan sakit dan gemetar. Semua di istana naga cemas karena kesehatan sang pangeran tak stabil. Leo sangat menderita, rasa takut aneh menyelimuti tubuhnya. Ayahnya, sang penguasa, kemudian bicara tentang hadiah bagi yang membawa pulang pangeran. Leo terkejut karena ia yakin pria tua itu pemakan naga dan tak pantas diberi hadiah. Sang pangeran akhirnya memutuskan dunia di seberang lautan sangatlah mengerikan. Sementara itu, di dekat benua selatan, di sebuah pulau karang, John terus berlatih menyatu dengan udara, bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi. Akhirnya waktu ujian langit pun tiba dan mulai mendekatinya. Langit dipenuhi, awan gelap badai muncul, dan John menduga ujian ini akan datang dalam 7 gelombang. Ujian langit ini tidak hanya memberikan keabadian, tapi juga menuntun setiap murid ke jalan yang benar. John paham jalannya adalah jalan kestabilan dan sudah siap menghadapi serangan. Ia menyiapkan sel-sel tubuhnya untuk menahan serangan. Lalu petir menyambar lurus ke arah pria tua itu. John berterima kasih pada langit atas kesempatan menjadi abadi. Petir pertama menghantam John dengan keras, kekuatannya terbukti cukup dahsyat. Pada saat itu ia merasakan kekuatan abadi mulai merasukinya. Petir kedua lebih kuat, namun sama sekali tidak melukai John yang membuatnya terkejut. Nyatanya petir itu tak jadi masalah karena fondasi John sangat kokoh. Tapi tokoh utama kita tahu yang ketiga pasti akan menyakitkan. Lalu monster petir tiba-tiba muncul di langit dan sang tokoh utama mulai menyerang. Setelah petir ketiga yang keempat menyambar langsung ke pulau itu. Saat itu penduduk pulau lain sadar ada ujian surgawi di langit. Mereka semua mulai berdoa memohon berkah dan kemakmuran. Bahkan para master lain berkata, ini adalah petir terkuat yang pernah ada. Saat itu, John sudah mengalami gelombang kelima. Ia berjuang keras hingga topeng penyamarannya hancur. Sang tokoh utama mulai menyerap petir ke-6 ke tubuhnya. Ini benar-benar ujian surgawi terhebat. Sementara itu, David dan Leah menuju ke arah John untuk melihat situasinya. Tepat saat itu, petir ke-7 menyambar John, namun terasa terlalu lemah baginya. Setelah sambaran ke-7, ia mulai diserang oleh monster-monster mengerikan dalam jumlah besar. John pun mulai meningkatkan kekuatannya dan bersiap melawan para monster. Tentu saja sang protagonis menang dan awan, ujian surgawi mulai menghilang. Begitulah ia mulai dipenuhi dengan kekuatan keabadian. Perjuangan John yang begitu lama akhirnya tiba. Namun, ia menyadari tubuhnya belum terisi kekuatan penuh. Ia bingung karena baru setengah jalan. Padahal bagian kedua jauh lebih penting. John nekat mencoba lagi. Ia memanggil lagi kesengsaraan langit. Ia menolak menjadi setengah dewa. Tapi awan keburu sirna dan sebuah lingkaran tiba-tiba muncul di bawahnya. Ia sadar telah bertindak gegabah. Sosok tak dikenal langsung mengincarnya. Serangan itu mengenainya membuat John terbatuk hebat dan terjatuh. Ternyata itu Dewa Langit. John segera meminta maaf atas kesalahannya. Ia meminta sang dewa menunggu, lalu mulai mengeluarkan harta karunnya. Dewa itu salah perhitungan karena harta John terlalu banyak dan kuat. John tersenyum puas. Meski belum semua ini sudah lebih dari cukup. Tekanan dari langit pun mereda. Ia sadar itu hanyalah sebuah peringatan. Justru ia meminta ujian petir lagi di lokasi berbeda untuk membuktikan dirinya. Untuk menunjukkan tekadnya menjadi abadi. Awan di langit pun bergerak. Sang pahlawan segera menuju lokasi baru untuk ujian berikutnya. Ia muncul dari air, namun tak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Ia kini berada di gerbang surgawi, di hadapan para penyihir dan kaisar. Naga dan Phoenix berterbangan saat langit kembali bergemuruh hebat. Sang pahlawan sadar telah keliru. Petir di sini jauh lebih dahsyat. John bergegas bersiap. Sementara itu, sang guru dan Leia masih mengamatinya dari jauh, menduga ini adalah kesengsaraan iblis. Awan gelap memenuhi angkasa melepaskan sambaran petir raksasa. John telah siap bertarung, jimatnya siap membelokkan serangan petir. Serangan dari langit dimulai, sang tokoh utama mengerahkan segalanya. Bahkan kitab dewa kuno, ia gunakan sambil berterima kasih pada langit atas kesempatan menjadi abadi ini. Ujiannya terasa makin berat. Tubuhnya terluka, tapi ia tetap maju untuk menentukan takdirnya. David dan gurunya terkejut melihat ujian ini terjadi untuk kedua kalinya. Sambaran kedua datang, David tak percaya muridnya masih bisa bertahan. Sang guru tak tahan lagi. Ia membawa Leia mendekati John saat bola petir muncul. Langit berubah ungu. Mereka merasakan kekuatan spiritual sang tokoh utama yang membentuk tubuh abadinya. Sambaran lain datang, David begitu syok. Tak ada yang bisa menahan petir sebanyak itu. Leia ingin melihatnya langsung. John justru menikmati kekuatan baru setelah serangan itu. Awan pun sirna, para dewa surgawi muncul di hadapannya, diikuti oleh makhluk abadi lainnya. Mereka menundukkan kepala sebagai tanda pengakuan. Kekuatan abadi surga mengalir ke dalam tubuh John. David dan muridnya datang memberinya selamat, tapi John langsung menghilang. Saat Leia bingung, sang guru menjelaskan. John sengaja menyembunyikan dirinya karena tahu rahasia dunia ini. Saat mendekat, mereka takjub melihat bekas ujian yang begitu dahsyat. Sang guru menemukan pakaian John dan membakarnya agar jejaknya tak terlacak, karena para dewa lain akan segera datang. Sementara itu, John berhenti di pulau selatan. Tiba-tiba tubuhnya terasa sangat sakit. Ia tak bisa mengendalikan kekuatannya. Ia sadar harus memulihkan jiwanya. Jika tidak, kekuatannya tak akan berkembang. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang. Makhluk raksasa muncul membuat John ketakutan. Itu adalah ikan raksasa yang siap menelannya. John panik karena kekuatannya belum cukup untuk melawan. Tiba-tiba ikan itu menyerang. Tanpa sempat berpikir, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Saat John menemukan celah ikan itu, langsung menelannya bulat-bulat. Sang pahlawan tetap tenang di dalam perut ikan yang membawanya berenang. Di tengah suasana tak nyaman itu, ia malah berhasil mencapai pencerahan. Ia menyatukan inti kekuatannya, lalu mengendalikan arah gerak ikan dari dalam. Beberapa bulan kemudian, para penduduk akhirnya berhasil menangkap ikan raksasa itu. Mereka penasaran dengan isinya. Saat akan membelah ikan tersebut, tiba-tiba cahaya menyilaukan terpancar dari dalam, membutakan semua orang. Dari cahaya itu muncullah John. Semua orang langsung bahwa dia memujanya sebagai dewa laut. Mereka bersujud dan mengangkatnya ke atas takhta. Beberapa bulan kemudian, John sadar. Di sebuah rumah asing, ia merasakan energi feminin. Ia pun berterima kasih padanya. Betapa terkejutnya John, energi yang ia rasakan feminin, tapi di depannya berdiri pria berotot. John benar-benar bingung, wujud dan energinya sama sekali tidak cocok. Ia mulai curiga saat gadis itu memanggilnya Yang Abadi. Berbeda dari yang lain, yang menyebutnya Dewa Laut, ia menolak bantuannya. Gadis itu sangat senang dan memutuskan untuk mengumumkan kebangkitan sang Master Abadi. John bahkan tak punya waktu untuk mencegahnya berteriak ke seluruh kota. Sadar gadis itu sangat cepat, sang pahlawan memutuskan menguji kemampuan barunya. Ia senang karena penglihatan abadinya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Jangkauannya kini mencapai 1000 km. Ia pun mencari tempat terpencil. Dengan teknik kabur menembus tanah, John pun langsung menghilang. Ketika Dewa Laut menghilang, Anna menjadi sasaran amarah warga hingga menangis. Semua orang menuding dan menyalahkannya. Kota ini terasa sangat aneh. John memutuskan mencari tempat bermalam dulu, baru menjelajahi kota itu. Sementara itu, David bercerita tentang seorang master yang selamat dari 9 petir iblis. Setelah selamat, ia bertanya apakah sang naga telah meninggalkan mereka lagi. Leo ternyata dipenjara di pulau itu. Satu-satunya pilihan adalah berlatih. 5 bulan berlalu, John telah pulih sepenuhnya dan kemampuannya meningkat pesat. Bahkan klonnya kini punya wajah yang berbeda, membuatnya semakin sempurna. Sang tokoh utama menyuruh klonnya pergi ke kota dengan membawa beberapa kantong uangnya. Misinya adalah mendapatkan harta karun dari desa yang ia ingat bersinar terang. Sebuah festival untuk menghormati pelindung laut mereka pun dimulai di desa itu. 2 orang mencurigakan yang mengaku utusan dewa mengajak warga bergabung. Klon John mengamati semua kejadian, sadar ada sekte lain yang menyusup. Untuk mencegah sekte itu merusak karmanya, sang pahlawan memilih untuk kabur. Saat itu John sedang di gua terkejut karena sekte itu berhasil mencapai desa. Ia mengubah wujudnya menjadi ikan dan mulai berenang menjauh dari pulau itu. Saat berenang, ia merasakan aura energi negatif yang sangat pekat dan menarik. Ia memutuskan untuk menghancurkan karma itu demi mendapatkan gelar kebajikan. Dengan gelar itu, tak akan ada yang berani menyerangnya. Sebuah jaminan keamanan. John menciptakan klon baru untuk memusnahkan sumber karma negatif itu. Ternyata karma itu berasal dari monster raksasa
yang ingin dihancurkan John. Klonnya segera merapal mantra di atas air menyerang dan menyegel monster itu. Tapi monster itu tak berhenti. Ia mulai keluar dari kubah itu. John pun mengeluarkan bubuk penidur kelas atas senjata rahasianya. Racun itu langsung bereaksi, membuat sang iblis kehilangan kekuatannya. Monster itu tertegun dan berhenti melawan sang penyihir. John mengendalikannya agar tak kabur. Ia lalu memakai jurus pedangnya. Kini ia mulai menyerang iblis itu dengan seluruh kekuatannya. Monster itu terbakar tak berdaya melawan penyihir abadi itu. Dengan berbagai jurus, akhirnya ia berhasil dalam tujuannya. Ia menyegel jiwa iblis itu yang diselimuti aura negatif. John lalu memeriksa sisa ingatan iblis dari intinya. Ternyata iblis itu sangat kejam. John bangga telah mengalahkannya. Ia berpikir jika terus mengalahkan iblis, ia bisa mendapat tubuh kebajikan emas. Tapi perhitungannya membuatnya kaget, ia butuh jutaan iblis. Akhirnya John melupakan ide itu dan memilih fokus pada puncaknya. Tapi ia cemas melihat dua pendeta dalam ingatan iblis itu. Mereka bekerja sama dengan si iblis untuk menipu warga demi sumbangan. John memutuskan pergi agar tidak terkena karma negatif dari sekte itu. Saat itu, para pendeta sedang menunggu si iblis untuk memulai sandiwaranya. Tapi monster tak kunjung datang, mereka pun memakai rencana B. Mereka ingin pamer perlindungan dewa dan menantang warga memukul mereka. Banyak yang maju membuat para pendeta itu terkejut. Semua penduduk desa ternyata berotot. Mereka pun menyuruh Anna maju. Anna setuju dan mendekat bertanya apa ia boleh memukulnya. Setelah diizinkan satu pukulan, Anna membuat pengikut itu terbang ke atap. Hidungnya terluka, ia pun menyerah di depan semua orang. Para pendeta dari barat itu ketakutan dan berjanji tak akan kembali. Akhirnya warga kota mengusir sendiri para pendeta itu. Beberapa bulan kemudian, John masih kesulitan mengendalikan kekuatan apinya. Ia harus memakai esensi dan kekuatan rohnya untuk mengontrol api itu. Meski begitu, semua di sekitarnya terbakar. Di kota warga, mencari utusan dewa. Setelah melihat mereka terbang, warga ingin mengembalikannya. Tapi para pendeta itu takut. Mereka tak mau tertangkap. Para utusan itu pun kabur dari kejaran warga. Warga sempat sedih karena merasa butuh perlindungan dewa. Tapi mereka teringat pada dewa laut dan tak lagi bersedih. Saat itu John masih berusaha mengendalikan kekuatan apinya yang liar. Tiba-tiba api ritual pemujaan muncul di dekatnya membuatnya terkejut. Ternyata penduduk kota itulah yang memujanya sebagai dewa laut. Ia kaget dan merasa seolah langit memaksanya menjadi dewa. Ia sadar sekte barat bisa menganggap ini sebagai persaingan. Padahal sang abadi hanya ingin pulang ke tanah kelahirannya. Sementara di sektenya Emma yang rindu melihat seorang gadis mendekati perbatasan. Gadis itu ternyata Lara yang pernah berpetualang dengan John. Ia bertanya pada Emma, apakah kakaknya ada? Emma menjawab tidak. Emma menyarankannya mencari guru lain, tapi Lara jadi sendirian. Ternyata ia sedang dikejar oleh dua pria kekasih dan temannya. Lara cemas, ia ingin John mendamaikan temannya dan mengakhiri pertikaian mereka. Ia takut amarah itu akan melahirkan iblis batin. Emma pun menyarankan sebuah solusi. Menyelesaikan masalah dengan anggur. Namun, tak lama keduanya mabuk berat hingga pingsan. Lara meletakkan mereka berdua di atas awan berencana akan kembali lagi untuk sang tokoh utama. Tiba-tiba adiknya menyarankan ide gila, yaitu berpura-pura hamil anak dari kekasihnya. Lara berterima kasih lalu pergi. Sementara itu, John masih fokus berlatih di dalam guanya. Ia tak menghiraukan doa para penduduk, yang kini semuanya bersujud di hadapannya. Para pengikut dari barat melaporkan ini pada tetua mereka. Tapi John sedang memikirkan cara menyelamatkan diri. Namanya kini terkenal di wilayah barat. Ia pun meninggalkan gua mencari solusi di jalan pulang. Akhirnya ia kembali ke sektenya Emma. Adiknya sangat senang dan langsung berlari memeluknya. Dalam pelukannya, ia tak sengaja keceplosan bahwa nasihatnya lah yang memicu sebuah pertengkaran. John terkejut mendengarnya. Ia pun meminta Emma untuk menjelaskan semua yang terjadi. Emma menceritakan segalanya. Setelah mendengar itu, John menghukum Emma dan menyuruhnya minta maaf. Tak hanya itu, Emma juga memberitahu soal luka guru mereka yang membuat John semakin terkejut. Luka sang guru ternyata berhubungan dengan kisah cintanya di masa lalu. Fakta itu membuat John tertegun. Setelah berpikir panjang, John mengambil keputusan. Ia harus bersiap menghadapi musuh yang melukai gurunya. Ia bertekad menciptakan racun yang bahkan bisa melenyapkan seorang dewa sekalipun. Namun karena terlalu larut dalam pikiran, ia salah perhitungan dan meledakkan tungku alkimianya. Laboratoriumnya hancur. Sementara itu, di tempat lain seorang Grandmaster menemui sang penentu takdir. Ia ingin melihat kemajuan permintaannya untuk ikut campur dalam kehidupan para junior. Puas dengan hasilnya, ia meminta takdir John untuk diikat dengan 3 gadis sekaligus. Sang penentu takdir setuju. Tepat saat itu, John yang sedang memperbaiki tungkunya mendapat penglihatan aneh. Ia melihat bayangan dirinya bersama para gadis itu. Lalu muncul gambaran lain di benaknya. Kali ini bayangan Emma dan gurunya. John sama sekali tak mengerti alasannya. Ia pun menggunakan berbagai teknik untuk menolak ikatan takdir itu agar bisa fokus pada hal lain. Sang penentu takdir mencoba mengikat John dengan benang takdir, namun usahanya gagal total. Keinginan John terlalu kuat.
bahkan saat sang Grandmaster turun tangan semuanya sia-sia. Tokoh utama kita berhasil menghancurkan ikatan itu dan tetap menjadi tuan atas nasibnya sendiri.